materi pada kesempatan pagi ini. Ya, izinkan dulu memperkenalkan, nama saya Abu Hasan Asy'ari. Tempat mengajar saya MTS Al-Munjiyah, Aceh Selatan. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 pada LPTK UIN Arwaniri Banda Aceh tahun PPG dalam jabatan 2021. Assalamualaikum anak-anak. Kabar kalian hari ini? Sehat. Kelas Indra ataupun Junaidi ya, tolong disiapkan dulu kelasnya anak. Ya, tolong disiapkan dulu kelasnya anak. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul. Coba perhatikan kemari semuanya nak ya, Bapak akan mengabsensi. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya pada hari ini hadir semua. Kalian sudah tunjukkan kalian itu seorang siswa, seorang murid yang rajin ya, seorang murid yang patuh, yang disiplin terhadap tanggung jawab kalian datang ke sekolahnya ya. Game hari ini adalah game tepuk nyamuk. Nah ya, game tepuk nyamuk. Nah, ketika Bapak bilang nyamuk kanan, nanti kalian tepuk 1 kali. Ketika Bapak bilang nyamuk kiri, tepuk 2 kali. Ketika Bapak bilang nyamuk atas, tepuk 3 kali. Bagaimana, siap kita main game? Berikutnya, minggu yang lalu kita sudah membahas satu materi. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, benar, kasih aplaus dulu kepada kawan kita Junaidi. Nah, jadi kalau seandainya anak-anak Bapak masih teringat materi minggu yang lalu, berarti Bapak bisa melanjutkan untuk materi berikutnya berdasarkan kelompok yang pernah Bapak bagi. Masih ingat? Kelompok 1 ya, Junita Nur Asmayani ya, kemudian kelompok 2 Junaidi silakan duduk dengan kelompok masing-masing ya. Judul materi kita pada hari ini, hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Bisa dibaca nak? Coba diulang. Kalau semuanya jelas melihat judul materi kita, Bapak bacakan tujuan materi ini. Yang pertama, menunjukkan keimanan kepada Allah, membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan bersuci dari hadas kecil sebagai perwujudan hidup sehat dan kepatuhan terhadap Allah, menjelaskan definisi hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Nah, itulah tujuan dari materi kita hari ini tentang hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Berikutnya, coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini. Anak-anak bisa melihat? Sekarang Bapak menyuruh kalian silakan amati gambar berikut ini dulu. Nanti baru Bapak tanyakan. Kasih waktu ya sekitar 3 menit untuk mengamati gambarnya. Bapak rasa sudah cukup ya waktunya, sudah 3 menit. Berikutnya ya, coba masing-masing kelompok, ada yang tahu kira-kira gambar itu? Yang pertama silakan. Ya, kelompok 1, gambar apa kira-kira nomor 1? Ini ya. Nah benar, gambar yang pertama itu adalah gambar orang sedang kentut ataupun buang angin. Gambar kedua kira-kira, ayo kelompok mana yang mau coba?
kira-kira gambar yang ketiga, gambar apa? Adalah orang sedang mencuci tangan untuk berwudu. Benar. Kasih apes kepada kita dulu semuanya. Nah, bagaimana? Kira-kira dari gambar yang di atas itu, paham kan? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut materi berikutnya. Ini ada pengertian hadas. Pengertian hadas. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Ya, di sini adalah tatanan aturan hukum Islam. Hadas kecil adalah hadas yang cara menyucikannya dengan berwudu atau tayamum. Seseorang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari dua jalan. Nah, kira-kira anak bapak tahu nggak apa itu dua jalan? Benar ya, Susi sangat pintar ya, dia tahu jawabannya. Dua jalan itu adalah kubul dan dubur, bagian depan dan bagian belakang. Kasih aplaus kepada Susi dulu. Nah, dan hadas kira-kira ada berapa macam, nak? Iya benar. Hadas ada dua macam. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas. Iya benar. Jadi kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian hadas dan macam-macamnya itu? Oh enggak, berarti Bapak rasa semuanya sudah mengerti dan sudah paham. Kita lanjut ya, nah materi berikutnya. Nah, penyebab hadas kecil. Hal-hal yang bisa mengakibatkan hadas kecil adalah di antaranya keluarnya sesuatu lewat lubang, kemaluan, kemudian tertidur, hilang akal, menyentuh kemaluan, dan menyentuh kulit lawan jenis. Hal-hal yang membuat seseorang berhadas kecil dan bisa membatalkan wudhu ada beberapa hal. Sebagaimana yang sudah disepakati para ulama dan sebagian lainnya masih menjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat. Nah, tentu hal ini sama-sama kita maklumi ya tentang masalah perbedaan. Contohnya ketika bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Ada pendapat yang mengatakan batal wudhu dan ada pendapat yang mengatakan tidak batal wudhu. Nah, ini tidak menjadi masalah anak karena kedua-duanya punya dalil. Nah, bagaimana? Paham kan? Dalil perintah bersuci dari hadas. Nah, kira-kira anak bapak masih ingat nggak? Materi minggu lalu bapak sudah pernah ya sebutkan Quran surah Al-Baqarah ayat, ada yang tahu nggak kira-kira ayat berapa? Iya benar, kelompok 3 benar ya. Iya. Oke, jadi kelompok 3 bapak kasih nilai 100 sudah menjawab pertanyaan bapak ya. Nah, itu ayat 222 yang artinya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Nah, anak-anak bapak kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut materi berikutnya, kalau tidak ada ya bapak lanjut materi berikutnya, tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, tata cara bersuci dari hadas kecil adalah salah satunya dengan berwudu. Kira-kira bapak tanyakan selain daripada berwudu apalagi? Benar, kelompok 1 selain daripada berwudu adalah bertayamum. Benar. Bapak kasih nilai ya, nilai keaktifan kelompok 1 cepat menjawab. 100 kelompok 1. Kemudian berwudu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah wudu artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun rukun berwudu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama kita harus berniat. Yang kedua kita membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku. Kemudian mengusap kulit sebagian kepala. Berikutnya adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Nah, ada yang ingin tanyakan mengenai anggota wudhu? Kalau jelas ini bapak
tanyakan lagi ya. Kira-kira ini siapa yang cepat jawab, Bapak kasih nilai lagi ya. Ini untuk kelompok. Nah, kira-kira tahu nggak apa itu tertib? Ternyata kelompok 2 ini juga aktif ya, tidak mau ketinggalan. Benar, kelompok 2 ya. Jawabannya adalah berurutan. Benar. Oke. Baru Bapak lanjut berikutnya. Lagi ya, ini ada tugas untuk kelompok. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan dan anak-anak Bapak semuanya sudah paham. Nah, ini tugas kelompok ya. Ya, silakan perhatikan ini ke depan. Masing-masing kelompok menuliskan pengertian hadas kecil dan dalilnya. Itu soal pertama. Yang kedua, tuliskan tata cara mensucikan badan dari hadas kecil. Dan yang ketiga, masing-masing kelompok nanti akan memperagakan tata cara bersuci badan dari najis ya, atau dari hadas kecil. Bapak kasih waktu 30 menit untuk kalian kompromi dengan kelompok masing-masing. Kemudian coba Bapak tes lagi tadi, game tadi ya. Nyamuk kanan, nyamuk kiri, nyamuk kanan. Oke, ternyata semuanya tetap masih semangat ya. Sekarang kesempatan kalian adalah untuk maju ke depan untuk mempresentasikan kerja sama kalian. Dalam hal ini, ya silakan masing-masing ketua kelompok ya beberapa ini. Oke, kasih aplaus dulu kepada kawan-kawan kita. Terima kasih nak ya sudah mempresentasikan tugas kelompoknya. Nah, insya Allah di lain kesempatan nanti yang belum berani maju akan dapat bergilir kesempatannya ya. Nah, jadi Bapak rasa untuk materi hari ini ya Bapak cukupkan ya, karena sebentar lagi mau masuk jam berikutnya. Dari materi yang Bapak sampaikan, kemudian juga presentasi kawan-kawan, ada nggak yang bisa sama kita menyimpulkan materi pada hari ini? Yang pertama tadi mengenai pengertian hadas kecil. Nah, hadas kecil tadi apa nak? Iya, benar. Hadas adalah sesuatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak. Untuk anak-anak Bapak yang sudah berani menjawab pertanyaan tadi ya, maka kawan-kawan yang lain silakan contoh kepada kawannya yang sudah berani menjawab tadi ya, supaya kita semuanya tetap punya kesempatan untuk belajar. Dan kemudian tadi ada yang tidak ada kerjasama, mohon untuk kedepannya lebih bijak lagi dalam bekerja sama. Sekarang lagi pandemi COVID, harap dijaga 3M ya, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan ya. Kita akhiri kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.